Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini anak-anak kembali Bapak kasihkan materi walaupun eh, sebentar ya. Materi yaitu materi kita eh, tentang tema 9 ya, menjelajah angkasa luar. Nah, ini kita belajar banyak tentang menjelajah angkasa luar. Jadi udah tahu ya tentang angkasa luar itu ada apa saja kan? Ada planet, ada matahari ya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat kepada kalian semuanya ya. Kalau mohon maaf kalau ada kekurangan. Kemudian sebelum kita lebih jauh lagi tentang menjelajah ke angkasa luar ya, ada satu lagi materi yaitu tentang masyarakat modern. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ya, sekarang adalah kita sudah masuk ke dalam masyarakat modern ya. Masyarakat modern. Apa itu masyarakat modern? Nah, kita sepertinya kan udah masuk masyarakat modern nih. Nah, masyarakat modern itu seperti apa? Apakah masyarakat modern itu yang paham akan gadget? Kemudian apakah masyarakat modern itu apa ya? Banyak memiliki teknologi yang cukup canggih gitu kan. Nah, jadi dari kata modern ya atau modernisasi adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju ke masyarakat yang lebih maju atau modern. Nah, jadi modernisasi di sini adalah adanya perubahan ya dari keadaan kita yang tradisional, yang masih konvensional atau masih apa ya, masih dengan eh, keadaan tradisional yang lama ya, menuju ke masyarakat yang lebih maju atau modern. Jadi apa ciri-ciri masyarakat maju dan modern itu? Nah, itu yang perlu kita ketahui. Karena kalau kita tidak tahu apa itu masyarakat modern, maka kita juga tidak bisa membedakan apa itu modernisasi. Nah, jadi eh, kira-kira masyarakat yang maju dan modern itu seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi ciri-ciri masyarakat modern itu adalah bersikap terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru maupun penemuan-penemuan baru. Jadi berarti kalau masyarakat tradisional itu kan sesuai dengan kebiasaannya mereka gitu kan, tertutup gitu kan. Nah, dan tertutup terhadap pengalaman-pengalaman baru. Tapi kalau masyarakat modern itu terbuka. Nah, jadi kita itu open minded sih, ya. Jadi apa yang kita lihat secara ilmiah ya, secara penelitian ya, ada terbukti maka kita percaya ya. Namun kalau sesuatu yang tidak terbukti secara ilmiah, maksudnya itu selain agama ya, maksudnya kalau agama kan pasti kita percayai ya. Maksudnya pengetahuan, ilmu pengetahuan yang kita eh, ketahui tidak secara ilmiah atau tidak secara terbukti secara pengetahuan, maka tidak kita percaya. Nah, seperti itu. Nah, kalau agama ya jelas ya harus kita percaya karena itu adalah merupakan keyakinan. Kemudian kalau nomor dua itu senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah ia menilai kekurangan-kekurangan yang dihadapinya saat itu. Jadi terbuka karena misalkan nih ada perubahan-perubahan, misalkan ada kekurangan-kekurangan terhadap kebiasaan yang lama. Maka ketika ada perubahan untuk memperbaiki kekurangan tersebut dia itu terbuka ya, tidak menutup diri. Jadi menerima perbaikan terhadap dirinya ya. Jangan ego atau mengaku paling benar atau itu ya. Tidak. Jadi terbuka, lapang dada kalau ada perbaikan-perbaikan terhadap dirinya. Kemudian terhadap lingkungan sekitarnya juga seperti itu. Nomor tiga, mempunyai kepekaan terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Jadi peduli terhadap masalah yang ada di sekitarnya. Tidak tidak acuh tak acuh. Jadi sangat peduli. Kemudian yang keempat, lebih banyak berorientasi ke masa kini dan masa mendatang. Nah, jadi fokusnya tuh ke maksudnya tuh orientasi pemikirannya yaitu untuk masa sekarang dan yang akan datang. Nih bagaimana nih sekarang nih dan bagaimana akan datang. Kemudian yang kelima, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Jadi eh, masyarakat modern itu menggunakan ya ilmu pengetahuan dan teknologi ya dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Contoh ya, kalau kita ini masuk masyarakat modern lah ya. Nah, kalau sekarang dulu kita kan kalau mau berbicara itu ya harus tetap muka. Kalau sekarang ya sudah bisa tidak tatap muka, bisa menggunakan handphone ya, bisa menggunakan internet, nah kayak itu. Kemudian menyadari dan menghormati hak dan kewajiban serta kehormatan pihak lain. Jadi
masyarakat modern itu menghormati hak dan kewajiban serta kehormatan pihak lain. Jadi hak-hak yang orang lain itu disampaikan dan kewajibannya juga dilaksanakan. Kemudian yang ketujuh, hubungan antar manusia didasarkan atas kepentingan pribadi. Nah, ini sebenarnya ya ada baik atau buruknya ya. Cuman cara kita memandangnya lagi. Jadi hubungan antar manusia itu didasarkan atas kepentingan pribadi. Nah, sebenarnya ini juga tidak masalah ya kalau misalkan tidak mengganggu kepentingan umum. Namun ketika sudah mengganggu kepentingan umum, maka juga perlu diperhatikan hubungan tersebut. Nah, yang kedelapan, memiliki keinginan untuk bekerja. Jadi, orang modern itu orang-orangnya bukan orang karier atau orang-orang yang suka bekerja. Makanya eh, apa ya? Kalau di zaman modern ini pekerjaan makin bermacam-macam kan? Tidak hanya tidak apa ya? Tidak terpaku satu tidak apa? eh Tidak sedikit mas jenis pekerjaan ya. Bahkan sekarang tuh macam-macam. Misalkan ya, dulu itu orang kalau misalkan ingin bekerja itu kan sebagai petani, pedagang, ya kan, nelayan, seperti itu. Dan orang yang bekerja di bidang teknologi itu tidak ada, bahkan sedikit. Namun ketika sudah ada di masyarakat modern, wah, yang asal jenis macamnya pekerjaan sedikit, sekarang sudah semakin banyak ya. Ada sekarang bahkan pekerjaannya misalkan itu ya di bidang desain grafis. Nah, padahal dulu ada desain grafis nggak ada ya, paling cuman orang-orang itu cuman kalau misalkan kerjaan sekarang tuh ada tentang membuat teknologi komputer. Nah, itu kan pemrograman. Nah, kalau dulu kan jarang sekali, bahkan sedikit, bahkan sekarang sudah banyak. Nah, ada lagi sekarang pekerjaannya misalkan pekerjaannya udah sangat profesional itu kan sebagai media apa, wartawan media elektronik. Nah, kalau dulu ada nggak? Kalau zaman masa tradisional tidak ada. Nah, kalau masalah modern tidak ada. Nah, jadi banyak pekerjaan-pekerjaan baru ya yang apa ya, yang berbeda dari masyarakat tradisional. Kalau masyarakat tradisional itu kan paling bertani, berkebun gitu kan, paling pedagang, nah, seperti itu. Ya, ada apa tidak banyak jenis ya, tidak tidak banyak yang berkaitan dengan teknologi. Nah, nah, tapi akibat dari modernisasi tadi ya ada perubahan-perubahan. Nah, ada perubahan positif dan negatif. Nah, ada namanya perubahan tata nilai dan sikap. Jadi nilai pada zaman masyarakat modern itu udah berbeda dengan nilai pada saat zaman tradisional ya. Tidak semuanya tapi ada beberapa yang berbeda. Kemudian sikap juga. Nah, kalau dulu misalkan kita itu ya mau belajar tuh harus tatap muka ya sekarang ternyata belajar tidak harus tatap muka ya bisa lewat handphone, lewat internet ya walaupun ini apa ya secara apa ya kebermanfaatan juga berbeda. Nomor dua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi kalau modern ini wah, perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat cepat sekali ya. Bahkan teknologi itu sangat cepat sekali, semakin pesat berkembangnya. Contoh ya, kalau kita dulu perhatikan ya, zaman dulu HP itu ya biasa-biasa saja untuk menelpon, ya kan. Tapi sekarang HP, wah bisa jadi kamera ya, bisa jadi untuk internet browsing-browsing ya. Padahal dulu HP itu cuma untuk telepon sama SMS gitu ya. Nah, padahal itu adalah zaman modern. Sekarang lebih modern lagi, maka bisa internet, bisa jadi kamera dan sebagainya. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Ya, karena yang sangat modern ini apa ya sangat memperhatikan kepentingan pribadi ya. Jadi masing-masing apa ya masyarakat itu ya memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun ada juga ya yang belum mampu gitu kan untuk menciptakan kehidupan yang baik. Nah, kenapa tingkat kehidupan yang lebih baik? Karena begini, pertama tadi yang mau saya sampaikan, pekerjaan itu sudah makin banyak jenis-jenisnya. Jadi orang untuk mencari kerja itu sudah semakin banyak. Ya tidak hanya terpaku hanya sebagai petani, berkebun ya, sebagai nelayan ya, tapi lebih banyak lagi sekarang. Kemudian pola kehidupan konsumtif. Nah,
Ini karena apa? Kenapa 4 pola kehidupan ini konsumtif? Karena ketika eh, kehidupan itu sudah semakin baik, berarti ekonominya juga baik. Maka pola kehidupan konsumtifnya ya cenderung lebih baik. Karena apa? Mereka itu punya uang untuk belanja, ya, punya uang untuk belanja dan lebih praktis. Maunya itu udah lebih praktis, ya, karena udah ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau mau makan itu cuman ya pesan tuh kan. Kalau makan kan ya lewat, kalau sekarang ada Gojek, GoFood ya kan. Nah, ya gitu. Kemudian ada sikap individualistis. Nah, ini juga sebenarnya yang kurang baik nih tadi aku. Sikap konsumtifnya kurang baik, individualistisnya kurang baik ya. Kenapa kurang baik? Maka karena kita kalau kalau sikap individualistis itu, maka kita itu kurang apa ya? Kurang perhatian dengan orang di sekitar kita. Nah, jadi dia itu hanya peduli sama dirinya seorang. Nah, dia itu kurang peduli sama tetangga, sama dirinya ya. Nah, contoh kalau kita punya HP ya, kita terpaku sama HP nih, tidak terpaku sama orang lain. Nah, orang di sekitar kita nggak ada yang ngomong ya. Nah, seperti itu. Kemudian atau seperti ini, karena individualistis itu misalkan orang itu kan sudah sibuk dengan pekerjaannya. Nah, ketika sudah sibuk dengan pekerjaannya, dia lupa dengan lingkungan sekitarnya. Nah, seperti itu. Yang keenam, memperkuat integrasi dalam masyarakat. Nah, ini juga positif ya, apa ya, perubahan akibat akibat yang positif. Jadi adanya integrasi dalam masyarakat. Kemudian ada kemajuan di bidang industri, ya. Ada industri, misalkan industri teknologi maju, industri makanan maju, ya. Nah, kemudian meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi. Nah, kenapa? Pertama, sebenarnya eh, karena sebenarnya ini meningkatnya kesadaran politik itu pertama karena mudahnya akses informasi. Misalkan ada di HP nih berita tentang politik. Nah, ujung-ujungnya kan karena keseringan lihat nih, ujung-ujungnya orang sadar akan politik, akan demokrasi. Karena apa? Sering dilihat nih. Nah, seperti itu ya. Sadar akan politik. Misalkan ada masalah tentang politik negara, dibaca nih. Nah, oh kan ini. Seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang sembilan, kemajuan di bidang transportasi. Nah, ya adanya pesawat itu kan salah satu dampak positif dari modernisasi ya. Bahkan sekarang orang mau ke Mars, ke, ke planet Mars. Nah, itu kan juga salah satu kemajuan di bidang transportasi menggunakan roket itu kan. Walaupun sebelum sampai manusianya, harapan alatnya sudah sampai sana. Nah, bahkan ada nanti orang transportasinya itu kalau sekarang pakai kereta ya, tapi nanti ke depan rencananya ya pakai Hyperloop atau Hyperloop ya. Kecepatannya itu sama seperti kecepatan pesawat, bahkan mungkin bisa lebih cepat lagi. Jadi ya, itu salah satu kemajuan di bidang transportasi. Kemudian ada yang selanjutnya ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, ini dia. Jadi, nah, karena sebenarnya ini karena apa? Kesenjangan sosial dan ekonomi sebenarnya bukan karena efek langsung dari modernisasi, bukan. Karena ini sih lebih ke kebijakan pemerintahannya ya. Nah, kalau misalkan efek modernisasinya itu disikapi dengan baik, maka kesenjangan sosialnya itu tidak seperti, tidak terlalu jauh ya. Nah, karena apa? Kesenjangan sosial itu lebih banyak diakibatkan oleh kebijakan pemerintahan ya, bagaimana mengatur masyarakatnya ya, bagaimana mengatur lapangan kerja. Nah, itu ya. Kalau modernisasi ya orang semakin apa ya? Semakin baik sebenarnya. Nah, oke. Yang ke-11, pencemaran lingkungan. Nah, ini sebenarnya pencemaran lingkungan ini karena akibat apa? Dari pabrik-pabrik tadi itu, yang bidang industri, ya, atau misalkan dari kemajuan ke transportasi, asap-asap motor, ya, kendaraan. Nah, itu dari pencemaran lingkungan. Yang ke-12, meningkatnya kriminalitas. Nah, kriminalitas ini meningkat karena ada yang disebut tadi kesenjangan sosial, ekonomi. Ada yang masyarakat yang terlalu miskin. Maka meningkatnya kriminalitas. Seperti itu. Yang kedua, nah ini masalah sosial. Misalkan nih, kriminalitas itu juga bisa diakibatkan oleh masalah sosial. Misalkan dia ini terlalu apa ya, fokus terhadap media yang dia punya, misalkan handphone ya, itu dan digunakan tidak secara negatif, secara negatif, sehingga timbul kejahatan-kejahatan melalui alat komunikasi tersebut. Yang ke-13, adanya kenakalan remaja. Nah, ini harus tanggung jawab
kita semuanya ya, kalau kenakalan remaja, baik orang tua, sekolah, masyarakat ya. Jadi kenakalan remaja ini terjadi karena kurang perhatian kita ya. Dan makanya tugas kita semua menjaga anak-anak ya, menjaga teman-temannya ya, agar tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Baik. Selanjutnya kita lanjutkan ke dalam sistem tata surya materi kita ya. Nah, kalau untuk sistem tata surya ini kita Bapak silahkan untuk kita nonton. Nah, dalam video dari Halo Edukasi. Benda langit adalah semua objek fisik yang ada di alam semesta yang bisa dianalisis manusia, dan semua benda langit dijabarkan oleh para ahli. Ada banyak sekali benda langit yang ada. Sekarang kita belajar tentang benda-benda langit. Nah, benda-benda langit ini kenapa kok belajar benda langit? Misalkan kita ingin belajar tata surya gitu kan? Ya, karena di tata surya itu ada benda-benda langit. Ya, seperti itu ya. Makanya di tata surya itu terdiri atas benda-benda langit. Nah, apa saja seperti planet dan bintang. Bintang menjadi benda langit yang dikenal sejak kecil, dan bintang sangat populer dengan keindahannya. Semua benda langit memiliki kelebihan masing-masing, dan benda langit pasti memiliki keunikan tersendiri. Berikut ini macam-macam benda langit yang perlu diketahui. Yang pertama adalah planet. Planet adalah benda luar angkasa yang berputar pada orbitnya, dan planet mengelilingi bintang. Planet pasti memiliki massa untuk melakukan gravitasi dan massa. Nah, ini kan matahari nih, bintang. Matahari kan adalah sebuah bintang ya. Nah, dan ini planet nih mengelilingi matahari nih. Oke. Yang dimiliki planet juga memiliki tekanan rigid body. Planet memiliki bentuk yang hampir bulat, dan planet memiliki ukuran yang tidak terlalu besar. Dalam susunan tata surya ada 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dulu Pluto masuk dalam jajaran planet, namun sejak 24 Agustus 2006 Pluto sudah tidak diakui sebagai planet, dan setiap planet memiliki perbedaannya tersendiri. Pada saat ini, Pluto berstatus sebagai planet katai atau planet kerdil. Yang kedua adalah bintang. Bintang adalah salah satu benda langit yang memiliki bentuk khas karena berbeda dengan benda langit lainnya. Dan dalam teori bintang kembar disebutkan bahwa bintang memiliki pancaran cahaya. Bintang menjadi benda langit yang letaknya tidak jauh dengan bumi, dan bintang terbagi dua, yaitu bintang nyata dengan bintang semu. Bintang semu adalah bintang yang tidak akan menghasilkan cahayanya sendiri, tapi akan memantulkan cahaya bintang lain. Sedangkan bintang nyata adalah bintang yang menghasilkan cahayanya sendiri. Bintang biasanya terlihat dari bumi saat malam hari dan menjadi penghias langit yang sangat indah. Selanjutnya ada asteroid. Asteroid adalah benda langit yang ukurannya lebih kecil dibandingkan planet. Asteroid sering disebut sebagai planet minor. Dalam susunan tata surya ada ratusan ribu asteroid yang ditemukan, dan diameter yang dimiliki asteroid sekitar 1 km. Ada beberapa asteroid yang memiliki luas seperti asteroid Ceres dan Pallas. Asteroid pasti mengalami percepatan gravitasi dalam perputarannya, dan ada banyak asteroid baru yang ditemukan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada komet. Komet adalah benda langit yang memiliki kegiatan mengelilingi matahari, dan perputarannya melewati garis edar yang bentuknya lonjong. Komet seringkali disebut sebagai bintang berekor, padahal komet bukanlah masuk keluarga bintang, dan material komet adalah es dengan debu. Pada dasarnya ada banyak gas yang terdapat dalam atmosfer, dan gas yang membentuk komet akan membeku saat jauh dari matahari. Komet masuk dalam jajaran tata surya karena bergerak mengelilingi matahari, dan salah satu komet yang muncul di bumi setiap 76 tahun sekali adalah komet Halley. Selanjutnya adalah satelit alami. Satelit alami adalah berbagai benda luar angkasa yang mengorbit pada planet. Bumi memiliki satelit alami, yaitu bulan. Dalam susunan tata surya ada sekitar 137 satelit alami,
dan semua satelit mengorbit pada 6 planet. Ada sekitar 22 planet yang memiliki massa yang cukup besar dan setiap planet memiliki kelebihannya masing-masing. Ada beberapa satelit besar yang pernah ditemukan manusia, seperti satelit Ganymede yang mengorbit di planet Jupiter dan satelit Titan yang mengorbit di planet Saturnus. Selanjutnya ada Selain itu juga ada satelit ya yang merupakan satelit bumi. Nah, itu bulan. Nah, bulan itu merupakan satelit bumi ya. Nah, karena bulan juga mengelilingi nebula. Nebula adalah tempat lahirnya bintang, dan nebula terbentuk dari gas, debu, dengan plasma. Proses pembentukannya nebula terjadi pada awan molekul yang runtuh di bawah gaya gravitasinya, dan nebula juga seringkali ditimbulkan dari ledakan supernova. Kematian bintang juga bisa membentuk nebula, dan nebula menjadi salah satu benda langit yang memiliki peranan penting. Selanjutnya ada galaksi. Galaksi adalah suatu sistem yang sifatnya masif dan memiliki keterikatan dengan gaya gravitasi. Galaksi terbentuk dari susunan bintang, gas, dan debu. Dalam kajiannya, galaksi terbagi berdasarkan bentuknya atau morfologi visualnya. Galaksi eliptis adalah galaksi yang memiliki cahaya dengan bentuk elips, dan galaksi spiral adalah galaksi yang memiliki bentuk cakram. Selanjutnya ada meteorit. Dalam susunan tata surya, meteorit memiliki ukuran yang kecil dan ukuran meteorit lebih kecil jika dibandingkan dengan asteroid. Secara definisi, meteorit adalah suatu benda padat yang bergerak di antara planet, dan meteorit menjadi meteor yang sudah masuk ke bagian permukaan bumi. Sedangkan meteor adalah meteor yang sudah masuk ke bagian atmosfer bumi. Selanjutnya adalah kelas. Kelas adalah semua gabungan dari galaksi yang menghasilkan suatu sistem dalam klaster, dan jumlah galaksi di dalamnya adalah 10-15 galaksi. Gravitasi yang terdapat dalam suatu klaster biasanya berawal dari gaya gravitasi bersama galaksi, dan gugusan klaster yang lebih besar biasanya disebut dengan supercluster. Selanjutnya ada debu antariksa. Debu antariksa adalah benda langit yang ada di antariksa, dan debu antariksa terbentuk dari sampah-sampah yang ada di antariksa. Semua debu dan pasir yang ada di luar angkasa diklasifikasikan sebagai debu antariksa. Nah, jadi itu tadi ya tentang benda-benda langit. Nah, ada tambahan sedikit dari Bapak yaitu tentang planet ya. Nah, planet ini ya. Planet mengelilingi bintang. Planet pasti memiliki bumi. Planet ini ya ada dua jenis planet nih. Ada planet luar dan planet dalam. Nah, planet dalam itu adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Dan sedangkan planet luar itu ini Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ya. Jadi itu. Kenapa? Yang pertama karena disebut planet dalam itu ada di sini ada sabuk ya, ada sabuk. Kemudian ada juga sabuk itu terdiri atas batu-batu sini. Kemudian di sini ada juga bedanya kalau yang planet dalam itu bentuknya itu padat. Dengan planet luar tuh banyak bentuknya itu apa? Gas. Nah, gas. Kemudian kalau kita lihat nih ya. Belum nonton videonya, aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga tata surya kita ada 8 planet yang mengelilingi matahari. Planet-planet ini dikelompokkan menjadi planet dalam dan planet luar. Nah, ini planet dalam. Kelompok planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet-planet ini posisinya paling dekat dengan matahari. Sedangkan kelompok planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet ini merupakan planet yang letaknya jauh dari matahari. Planet dalam dan planet luar dipisahkan oleh sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Lalu apa bedanya planet dalam dan planet luar ya? Jika dilihat dari ukurannya, planet-planet yang berukuran kecil masuk ke dalam kelompok planet dalam. Planet terkecil di kelompok ini adalah Merkurius dengan diameter sekitar 4.878 km. Sedangkan planet terbesarnya adalah Bumi dengan diameter sekitar 12.756 km.
Lalu planet-planet besar masuk ke dalam kelompok planet luar. Planet terkecil di planet luar adalah Neptunus dengan diameter 49.552 km. Sedangkan planet terbesarnya adalah Jupiter dengan diameter sekitar 142.985 km. Jika dilihat berdasarkan teori para ilmuwan, kita hanya bisa berdiri di atas permukaan planet dalam karena permukaannya merupakan benda padat. Namun, jika dilihat berdasarkan suhunya, kita hanya mungkin berdiri di bumi. Sebab di Merkurius dan Venus suhunya terlalu panas, sedangkan di Mars suhunya terlalu dingin. Sementara permukaan planet luar tersusun dari gas atau udara sehingga kita tidak akan bisa berdiri di sana. Jika dilihat dari rotasi planet, planet dalam berputar cukup lambat pada sumbunya. Dalam kelompok planet dalam, planet yang berotasi paling lambat adalah Venus dengan durasi 243 hari. Sedangkan planet dengan rotasi tercepat adalah Bumi dengan durasi sekitar 23 jam 56 menit. Ya, jadi lama rotasi Lalu, bumi kelompok itu planet 23 luar jam. punya waktu rotasi yang lebih cepat. Dalam kelompok planet luar, planet yang berotasi paling lambat adalah Uranus dengan durasi 17 jam 15 menit. Sedangkan planet dengan rotasi tercepat adalah Jupiter dengan durasi sekitar 9 jam 55 menit. Jika dilihat dari cincinnya, semua planet dalam tidak punya cincin. Sebaliknya, semua planet luar punya cincin yang mengitari planet itu. Cincin yang mengelilingi planet luar sebenarnya merupakan satelit yang hancur karena adanya gaya gravitasi. Walaupun semua planet luar punya cincin, hanya Saturnus yang cincinnya terlihat jelas. Bahkan cincin Saturnus bisa dilihat dari bumi menggunakan teleskop profesional. Ini karena Saturnus punya cincin yang lebih padat dari cincin planet lainnya. Nah, itu dia perbedaan planet dalam dan planet luar. Siapa yang sudah pernah mengamati planet? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar ya. Nah, Teman-teman, jadi jangan lupa kunjungi website. itu tadi berkaitan dengan sistem sosial surya kita ya. Mudah-mudahan anak-anak ya bisa memahami dan bisa juga dibaca di bukunya. Dibaca di bukunya juga udah ada penjelasan-penjelasannya dan mudah-mudahan nanti anak-anak udah semakin lebih paham ya. Oke, baik. Jadi demikian yang dapat Bapak sampaikan. Bapak mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.